Oke, teman-teman semua, ini sudah masuk ke jam 20 lebih 3 menit, jam 8 lebih 3 menit. Oke, saya akan mulai ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua di webinar internasional Ngobrol Inspiratif Cerdas bersama kawainspirasi.id, abadi dalam mengabdi dari desa untuk negeri. Sebelumnya ada sambutan terlebih dahulu dari founder Kawah Inspirasi. Silahkan Kak Ervin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan masyukronillah. Selamat malam waktu Indonesia. Karena memang pemateri kita dari Harvard University, Kak Indah Jatadini, dan Kak Amanda Al-Fatah Idris dari Sri Muhammad bin Abdullah University of Morocco. Oke teman-teman, sambil nunggu Pak Wagub, ini Pak Wagub bentar lagi bakal masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman milenial, saya ingin menyapa untuk yang bergabung malam ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan saya meyakini insya Allah semua yang bergabung pada malam hari ini insya Allah menjadi anak muda yang sukses, menjadi calon penerus generasi bangsa yang sukses. Hanya yang paling penting adalah bagaimana kita mewujudkan mimpi, kita mewujudkan harapan kita. Yang paling penting adalah, pesan saya adalah mindset kita harus benar dulu. Jadi kalau orang lain bisa sukses, kenapa kita tidak? Jadi yang penting juga adalah semangat. Semangat yang ada dalam diri kita harus terus membara, apalagi anak muda ya. Jangan sampai malas-malesan, karena anak muda itu identik dengan idealisme, identik dengan intelektual, dan tentu semangat. Jadi saya berharap kepada yang bergabung malam hari ini terus bersemangat, terus memiliki semangat untuk menggapai cita-cita. Jadi saya sendiri kalau berbicara pengalaman, saya berasal dari kampung. Kemudian dari kecil saya sudah bermimpi besar bahwa suatu saat nanti saya bisa ke Jakarta, bahwa suatu saat nanti saya bisa sukses di Jakarta. Jadi mulai dari kecil itu, kalau kita sudah memiliki mimpi besar, mindset kita yakin bahwa kita bisa sukses, tentu ini menjadi modal awal bagi teman-teman. Kalau kita mau sukses dalam segala hal apapun, kita harus memiliki semangat, jangan sampai patah semangat. Selain semangat yang kita miliki, tentu di era sekarang ini kita harus mau mengupgrade skill kita, karena tantangan ke depan semakin berat ya, banyak persaingan, kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin, oleh robot, sehingga kalau kita tidak mengupgrade skill kita, tentu kita akan kalah bersaing dengan yang lain. Dan yang paling penting adalah kita harus memahami bahwa estafet kepemimpinan akan jatuh ke tangan kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, tentu kita akan kehabisan waktu. Nah, pesan saya yang terakhir, ingat bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi persiapkan masa depan kalian, jangan menua tanpa arti, jangan menghabiskan waktu dengan percuma, manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Mungkin ini sambutan singkat dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan jaringan koneksi yang lebih bagus. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena memang ada rapat dengan Menteri Sosial. Insya Allah saya siap membantu millennials Bandung Barat, millennials dimanapun Anda berada, untuk kita berkolaborasi, baik dari sisi bisnis dan lain sebagainya, atau buat teman-teman yang memiliki ide, bisa diskusi dengan saya sehingga bisa berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Salam semangat, selamat bermalam minggu, sukses selalu untuk milenial yang hari ini bergabung di acara hari ini. Sukses! Oke, silahkan untuk moderator kita. Teman-teman, moderator kita adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul
di kegiatan ngecas kedua ini, ngobrol inspiratif dan cerdas yang diinisiasi oleh kawinspirasi.id, yang mana kawinspirasi.id ini merupakan salah satu komunitas yang berjalan dalam bidang sosial dan kependidikan. Nah, pada malam hari ini tentunya saya ucapkan selamat malam dan selamat datang untuk seluruh peserta, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pemateri khususnya yang sudah bersedia untuk mengisi kegiatan ini, dan peserta yang sudah gabung, sudah join di room Google Meet kawinspirasi.id, dan tentunya penyelenggara pada malam hari ini yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dari jauh-jauh hari, sehingga kegiatan ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar, amin ya rabbal alamin. Baik, setiap orang tentunya mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Menjadi seseorang yang mempunyai cita-cita yang tinggi tentunya harus dibarengi dengan usaha. Usaha dalam pendidikan biasanya dibarengi dengan beasiswa. Nah, beasiswa ini sangat membantu kegiatan kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang important skill for scholarship hunter dan how to improve it. Ya, makasih waktunya Mas moderator, Mas Abdul Muhyi. Makasih banyak waktunya. Ya, panggil saja Alawi. Oke, teman-teman. Alawi. Aduh, 3 suku kata kebanyakan. Ya. Makasih Mas Alawi. Ya. Teman-teman, sebelumnya saya mau tanya dulu, ini malam minggu kita ya. Waduh, saya temenin teman-teman semuanya malam mingguan nih. Masih semangat ya? Semangat ya? Iya dong, harus semangat. Mas Alawi juga semangat ya. Alhamdulillah. Oke, jadi malam mingguan tuh energinya tuh harus positif. Auranya tuh harusnya namanya weekend ya, refreshing. Sebelumnya saya mau kenalan singkat dulu, teman-teman. Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Tapi kalau udah sayang, waduh. enggak, bercanda. Nama saya Amanda Alfata Idris. Saya kalau di Indonesia asalnya dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai ya, daerah kecil lah, pelosok gitu. Terus kebetulan saya sekarang sedang menempuh studi di Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah, tadi udah disebutin. Kebetulan ini universitas nomor 1 di Maroko. Waduh, kebetulan aja nomor 1 di Maroko. Oke, langsung aja teman-teman ya, saya share screen di sini. Tapi ini BTW Google Meet nggak ada kayak filter glowingnya gitu biar kayak TikTok atau Instagram, nggak ada ya? Ya jadi ketahuan Pak. Nggak ada ya, bercanda. Biasa kita ice breaking dulu biar nggak kaku gitu kan, biar suasananya lebih hangat. Alhamdulillah beberapa tahun kemarin itu saya diberi rezeki lebih sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberi kesempatan lebih untuk bisa dapat scholarship ini, dapat opportunity di sini, atau ikut event ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya diberi rezeki lebih. Secara kebetulan aja, karena secara kebetulan itu saya punya pengalaman lebih. Akhirnya kayak banyak teman-teman saya tuh orang-orang sekitar atau orang-orang lain lah gitu, kayak nanya ke saya. Ya, nanya-nanya. Kayak pertanyaan tuh kayak, ya gimana caranya biar bisa kuliah di Maroko Kak, gitu, atau kuliah di luar negeri, tesnya kayak gimana, apa aja yang ditanyain, bagi tips dong biar lolos seleksi, gitu. Oh iya, aduh lupa, sorry, sebelumnya Mas Awi, waktu kita berapa, 20 menit ya untuk nyampein materi ini? Oh iya, ya 20 menit ya Kak. Oh, oke. Ya mungkin biar teman-teman yang lain bisa tahu juga durasinya. Takutnya kelamaan gitu kan. Nah, kayak gitu ditanya-tanyain. Ya udah, saya kalau misalnya ada kayak gitu, saya bantu sebisa mungkin teman-teman. Ya siapa yang tahu kan, kali aja saya ini perpanjangan tangan dari Allah buat bantuin teman-teman yang lain. Kayak gitu. Karena sekecil apapun yang kita beri, itu kita nggak tahu impact-nya ke orang lain tuh kayak gimana. Nah, kayak gitu. Itu makanya saya bantu, saya kasih tahu ini kayak gini, saya bantu sebisa mungkin. Tapi ujung-ujungnya tuh saya sering banget dengar kayak berita, aduh bang, saya nggak lolos, aduh belum rezeki nih kayaknya, aduh gimana nih gue belum lolos dan lain sebagainya. Pokoknya kayak berita-berita kurang mengenakan gitu, yang kayak yang ada kegagalan gitu, menunjukkan kalau mereka itu belum lolos dan lain sebagainya.
dari situ kayak semakin sering saya dengar kayak gitu, saya semakin terbangun empati. Empati bahwasanya saya menemukan, oh ini ada gap gitu loh. Kenapa dia bisa lolos, saya bisa lolos beasiswa A, B, C, sedangkan teman saya yang lain tuh belum bisa lolos, kayak gitu. Nah, dari situ saya kayak penasaran, padahal kan kita sama-sama makan nasi, sama-sama dari kampung, sama-sama HP-nya kentang juga ya. Jadi kayak nggak ada perbedaan yang signifikan. Kayak gitu, akhirnya saya penasaran di situ apa sih yang membedakan. Akhirnya saya kayak ngumpulin informasi, kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya yang lain, yang pastinya jauh lebih berprestasi dari saya. Mereka award di scholarship ini itu, berprestasi di sana sini, dapat kesempatan di sana sini, dan kebanyakan dari mereka ini orang-orang luar negeri ya, international students gitu yang kebetulan saya kenal, dan ada beberapa dari mereka yang punya pengalaman jadi tim penyeleksi beasiswa. Nah kayak gitu. Jadi saya kumpulin informasi sebanyak mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini. Akhirnya saya nemuin satu benang merah, teman-teman. Bisa dilihat di screen satu benang merah yang saya maksud. Kebanyakan orang, bahkan saya sendiri, itu prosesnya kayak gini nih. Nah, kita kayak mulai ini dalam proses apply scholarship gitu ya, apply beasiswa atau ya opportunity apa aja gitu. Kita kayak ngumpulin informasi dulu, ngumpulin informasi-informasi tentang beasiswa. Kita kalau ada contoh soal, kita ambil contoh soalnya, kita latihan dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya kita ngumpulin informasi itu pertama. Terus kedua, tiba hari H kita tes, bismillah kita tes, mudah-mudahan lolos, dan alhamdulillah kita lolos, kayak gitu. Stepnya kayak gitu ya kebanyakan. Dan kadang ada kita kayak gagal, ya coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, ya itu wajar kayak gitu. Semakin banyak kita gagal, semakin dekat kita dengan keberhasilan, kayak gitu kan, wajar. Ternyata yang saya maksud benang merah yang saya temukan di sini itu teman-teman, jadi ternyata ada satu step yang ketinggalan. Ada satu step yang ketinggalan loh. Dia tepatnya ada di sini. Nah, ada kotak kecil di situ. Jadi sebelum kita ngumpulin informasi, sebelum kita searching, atau kalau ada latihan soal, kita latihan soal, latihan interview, dan lain sebagainya, ada satu step yang benar-benar fundamental loh. Jadi kalau ibarat rumah, ini tuh pondasinya, gitu loh. Nah, jadi benar-benar fundamental, tapi banyak yang orang, teman-teman sekitar saya itu kayak tidak memperhatikan ini. Kira-kira apa itu stepnya yang ketinggalan? Saya nyebutnya self. Nah, ini dia nih benang merah yang saya maksud tadi. Ya ini, gitu. Self. Islahun nafas bidayatu kulla syai'in. Jadi memperbaiki diri kita adalah awal dari segalanya. Maksudnya apa? Jadi kita, teman-teman, kita bekali diri kita dulu dengan apapun itu, karena masalah pencapaian itu bukan cuma masalah intelligence loh, bukan cuma masalah kecerdasan kepala kita, tapi juga masalah mental gitu. Nah, ini dia yang akan saya bagi ke teman-teman, saya share ke teman-teman. Insya Allah bisa membantu ya, insya Allah bisa bermanfaat. Judulnya, 3 Key Skills That Will Build a Powerful You. 3 keterampilan yang menjadi kunci yang akan membangun pribadi teman-teman yang lebih powerful lagi, yang lebih hebat gitu. Nah, kesempatan kali ini karena waktunya singkat, saya akan bahas secara sekilas aja, sekedar untuk membuka perspektif teman-teman, gitu. Jadi kayak, oh ada ini, ada itu. Jadi teman-teman bisa terbuka perspektifnya, jadi lebih tahu banyak hal. Yang merupakan, menurut pengalaman saya pribadi, benar-benar skill ini, keterampilan ini merupakan sebuah kunci yang setelah saya gunakan, yang alhamdulillah udah berhasil membantu saya membuka ya belasan beasiswa dan kesempatan yang ada kayak gitu. Jadi emang benar-benar udah ada bukti nyatanya kayak gitu. Khususnya di zaman modern sekarang, teman-teman. Ini benar-benar urgent. Cuma malam hari ini kan judulnya kayak membangun pribadi yang lebih kuat. Jadi memang relevan untuk semua hal, masalah karir, atau masalah passion, dan lain sebagainya. Cuma malam hari ini karena tema kita tentang scholarship, saya akan kerucutkan sedikit ke teman-teman yang
pengen mendapat scholarship, kita kerucutkan sedikit ke masalah beasiswa, kayak gitu. Oh iya, terus ada teman saya konten kreator tuh kayak dia nyeletuk gitu. Aduh, udah, ini mah judulnya biasa aja, kagak ada yang mau lihat, kayak gitu. Tambahin ini nih, nomor 3 paling mencengangkan. Waduh, karena tambahin itu nomor 3 paling mencengangkan. Katanya biar clickbait gitu. Ya udah, oke, tambahin aja. Langsung, nggak usah lama-lama, langsung kita lompat ke yang pertama. Waktu kita cuma sebentar. Nah, skill yang pertama yang saya maksud, keterampilan yang pertama yang merupakan sebuah kunci, itu kita sebutnya personal branding. Personal branding. Nah, teman-teman mungkin sebagian di sini udah banyak yang tahu ya, apa itu personal branding, seperti apa bentuknya. Karena ya belakangan ini saya lihat di sosial media, di YouTube atau di Medium, di artikel mana aja, itu banyak banget yang orang-orang sedang hype-hype-nya membahas tentang personal branding. Jadi masalah resource untuk personal branding ini udah bertebaran di internet kayak gitu. Cuma untuk kali ini saya jelaskan secara singkat aja, mungkin ada teman-teman yang belum terlalu tahu ya. Apa itu personal branding? Simpelnya gini, personal branding itu sesimpel identitas kita. Siapa kita di mata orang lain? Apa yang benar-benar menjadi kekuatan kita? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak saya gitu, saya apa namanya brandnya sebagai seorang desainer. Saya BTW backgroundnya desainer ya. Saya brandnya seorang desainer, jadi orang-orang itu tahu bahwasanya saya itu kuatnya di dunia desain, di bidang desain kayak gitu. Kebetulan kuliah di Maroko. Nah, simpelnya kayak yang saya tampilkan di screen ini gitu loh. I'm a brand gitu, kayak seakan-akan ada label yang ditaruh di dada teman-teman sehingga orang-orang tahu teman-teman itu siapa, kuatnya di bidang apa. Kayak gitu, itu personal branding ya. Ini skill yang pertama, itu secara definisi kayak gitu. Terus muncul lagi pertanyaan, iya itu personal branding kayak gitu, terus apa hubungannya sama scholarship kayak gitu. Nah, kita kan bahas malam ini tentang scholarship. Saya mau kasih tahu teman-teman, sekedar informasi, bahwasanya kebanyakan event-event atau beasiswa-beasiswa atau opportunity apapun itu, yang pernah saya ikutin, yang saya pernah berpartisipasi, ada jumlahnya puluhan lebih, kayak gitu. Itu percaya nggak percaya, jumlah pendaftarnya makin tahun itu makin banyak. Beneran, apalagi di zaman digital sekarang ya. Makin tahun itu makin banyak orang yang daftar. Artinya, more people sama juga more competitors gitu. Semakin banyak orang yang daftar, semakin banyak saingan. Ya ini wajar, karena makin tahun, orang makin banyak terhubung ke internet. Kayak gitu teman-teman. Jadi karena kompetisi semakin ketat, di sini kuatnya personal branding. Karena personal branding itu bakal bantu teman-teman untuk stand out from the crowd. Nah, itu dia, di sini dia. Saya udah jelaskan tadi personal branding itu apa. Dan di sini personal branding itu bantu teman-teman banget untuk bisa stand out, bisa lebih kuat lagi dalam suatu persaingan. Kayak gitu ya teman-teman. Ini yang pertama, nomor 1. Personal branding. Saya udah bilang di awal bahwasanya saya cuma jelaskan secara sekilas ya. Kalau memang teman-teman mau belajar lebih, mau tahu memperkuat personal branding, kayak gimana caranya lebih spesifik lagi, itu banyak banget resource di internet. Tinggal di Google atau di YouTube atau di apa teman-teman cari, insya Allah bakal banyak tersedia. Kalau mau tanya ke saya juga nggak apa-apa. Tapi nanti nggak sekarang, bisa 2-3 jam habis. Kayak gitu. Terus, selanjutnya. Yang kedua. Nah, ini dia. Udah bisa kelihatan dari gambarnya ya. Nah, ini orang-orang pegang puas gitu. Tapi ini saya dari tadi lancar ya suaranya, maksudnya nggak ada gangguan ya, teman-teman bisa dengar jelas ya. Kalau nggak dengar jelas percuma dari tadi saya ngomong. Oke, alhamdulillah, sip. Lanjut langsung ya, yang kedua. Yang kedua yang skill yang saya maksud dan benar-benar telah saya buktikan, itu adalah creativity atau kreativitas. Kreativitas teman-teman, bener ini penting banget. Kreativitas ini urgent banget karena sangat dekat dengan pencapaian. Saya buktinya tanya. Tapi ini biasa jadi masalah. Gini loh teman-teman. Biasanya kreativitas itu kita identikan dengan orang-orang pekerja di bidang seni. Kita identikan dengan orang-orang yang kayak musisi, penulis dan lain sebagainya, kreativitas kayak gitu.
Iya kan? Jadi kayak ada penggolongan tertentu, ada pengkhususan gitu. Saya mau kasih tahu teman-teman, saya pernah baca bukunya Elizabeth Gilbert, judulnya Big Magic gitu. Dia membahas penuh tentang kreativitas kayak gitu. Ada satu statement yang benar-benar nempel di kepala saya. Dia bilang kayak gini, kelihatan di layar, humans are creative. Gitu. Manusia itu kreatif. Manusia itu pasti kreatif. Karena apa? Karena kreatif itu merupakan salah satu karakteristik manusia. Jadi selama kamu bisa bernapas, kamu itu kreatif. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kreatif ini nggak ada pengecualian. Bukan dia lebih kreatif, saya enggak kayak gitu. Dia musisi, dia lebih kreatif, saya akuntan, saya enggak. Kreatif itu buat semuanya loh. Nggak ada pengecualian. Tanamkan itu dalam teman-teman ya. Itu dulu yang ditanamkan ke diri teman-teman. Masalah otak kiri, otak kanan kayak gitu. Ada yang bilang apa otak kanan lebih kuat kreativitas, otak kiri lebih logik. Enggak teman-teman. Itu cuma sekedar pembagian kinerja otak. Nggak ada pengaruhnya sama kadar kreativitas teman-teman. Itu dulu yang ditanamkan ya. Nah, kenapa? Terus ada pertanyaan lain. Nah, kenapa kok dia bisa lebih kreatif? Ahmad Dhani bikin lagu cepet banget. 1-2 hari udah bisa jadi 5 lagu. Saya suruh bikin lagu 1-2 hari, 1 bait aja belum kelar. Bikin puisi. Dia bikin puisi 1 jam udah jadi 1 puisi. Saya 1 jam cuma 1 baris doang. Kayak ada perbedaan signifikan kayak gitu. Teman-teman mungkin ada yang merasa seperti itu ya. Bahkan saya sendiri merasa seperti itu. Kayak ada perbedaan di sini dalam kadar kreativitas. Nah, berarti kan dia otak kanannya lebih kuat. Oh, bukan, teman-teman. Bukan karena itu. Karena apa? Alasannya karena dia itu, orang yang lebih kreatif itu, dia lebih sering melatih kreativitasnya. Karena apa? Creativity is a skill, so it can be learned. Kreativitas itu skill, teman-teman. Ini skill. Kreativitas itu keterampilan. Nah, ini bukan DNA, bukan juga anugerah. Jadi yang namanya keterampilan, yang namanya skill, itu bisa dipelajari. Semakin teman-teman latih, semakin teman-teman kembangkan, makin diasah, maka makin tajam. Kayak gitu. Jadi ingat teman-teman ya, bahwa saya kreativitas ini skill. Ini sebuah keterampilan. Karena judulnya di awal tadi, tricky skills gitu. Tiga-tiganya keterampilan, tiga-tiganya semua berhak memiliki. Sama halnya dengan personal branding. Makin teman-teman asah, makin teman-teman latih, insya Allah bakal menjadi kunci teman-teman untuk bisa membuka pintu-pintu beasiswa yang ada. Kayak gitu teman-teman. Ini saya udah buktikan gitu. Apalagi kreativitas gitu. Ini penting banget di zaman sekarang. Karena kebanyakan kayak scholarship atau kayak pemberi beasiswa atau kayak pembuka kesempatan kayak gitu. Mereka itu kayak mempertimbangkan orang yang penuh inovasi. Otomatis di sini orang yang kreatif bisa menghasilkan inovasi banyak, itu sangat penting ya, sangat ditandai. Gitu teman-teman ya. Ini udah mulai apa namanya? Udah mulai terbuka wawasannya. Wawasannya ada yang namanya personal branding, ada yang namanya kreativitas. Kayak gitu. Oh, ini ada yang nanya. Pertanyaan nanti ada sesi pertanyaan tersendiri ya. Terus skill yang ketiga yang saya maksud, katanya paling mencengangkan gitu. Katanya sih paling mencengangkan. Nah, berbeda dengan skill yang pertama dengan yang kedua, saya menyampaikan ini nggak usah terlalu lama karena kita akan menghabiskan banyak waktu di masalah di tanya jawab nanti, karena itu bakal lebih relate ya di sesi tanya jawab kita. Jadi sesi materi ini cuma dikit aja, pendek aja, tanya jawabnya yang panjang. Nah, yang ketiga ini itu hard skill, bukan soft skill. Kalau kreativitas, personal branding itu dua-duanya soft skill. Tapi yang ketiga ini hard skill dan katanya paling mencengangkan. Nah, kira-kira apa? Langsung aja, yang ketiga yang benar-benar menjadi kunci adalah do. Action, lakukan. Ini skill dan ini benar-benar hard loh. Ini keterampilan dan ini benar-benar susah. Gitu. Gimana? Tercengang nggak? Terkaget-kaget nggak? Enggak ya? Biasa aja. Apa namanya?
clickbait doang biasa demi AdSense gitu. Tahu tuh aku kadang Yang Mohon maaf, bisa di ya, yang belum di unmute bisa di mute dulu. di mute dulu. Oke, nggak apa-apa. Nggak terlalu ini kok, mendistract. Nah, teman-teman, ini skill yang ketiga yang saya mau bahas. Simple aja. Gini, teman-teman. Di zaman digital sekarang, kita tahu ya, informasi, pengetahuan, ilmu, wawasan, itu kita bisa dapat dari mana aja loh. Google bentar 2 menit, 3 menit dapat semua yang kita mau, ya kan? Bener nggak? Otomatis orang-orang berwawasan luas, orang-orang cerdas, orang-orang pintar itu udah bertebaran di mana-mana. Beneran. Nah, ada fenomena menarik yang saya temuin di diri saya sendiri gitu loh. Dan di orang-orang sekitar saya. Kalau nggak percaya, teman-teman perhatiin atau lihat sekitar teman-teman, atau enggak lihat ke diri teman-teman sendiri, khususnya teman-teman yang milenial dan Gen Z ya. Ini milenial dan Gen Z. Dengan segala kemudahan yang ada, kita itu seperti ini. Di layar bisa kebaca ya, people love consuming the information but they do nothing. Ini kata Gary Vee, salah satu influencer di dunia entrepreneur. Dia bilang kayak gini. Ini benar-benar relate sama saya dan saya rasakan sendiri. Saya itu orangnya seneng banget mengonsumsi informasi loh. Saya seneng banget menambah wawasan, baca buku, apa semuanya, baca-baca di Google, nonton di YouTube yang bermanfaat. Tapi ujung-ujungnya itu cuma kesimpan di kepala saya sendiri. Beneran. Bahkan saya tuh nggak tahu, ini semua yang sudah saya punya, informasi, wawasan, pengetahuan, ini saya nggak tahu mau diapain. Itu realitanya. Itu saya temuin di diri saya sendiri, bahkan di sekitar saya. Nah, fenomena ini benar-benar menarik gitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwasanya, nah ini al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, bahasa Arab artinya ilmu yang tanpa diamalkan, ilmu yang tanpa diapa-apain, alias cuma ditanam di diri sendiri, disimpan di kepala kita sendiri, itu sama aja kayak pohon yang tanpa buahnya gitu. Percuma kalau pohonnya gede, besar, tinggi, kalau banyak ilmunya, luas wawasannya, melimpah informasinya, tapi nggak diapa-apain. I do nothing with it, alias cuma kesimpan di dalam diri kita aja, ya udah sama aja kayak ini nih, yang digambar ini. Pohon kering gitu, nggak ada buahnya. Bukan cuma nggak bermanfaat buat orang lain, lebih daripada itu nggak bermanfaat juga buat diri teman-teman sendiri. Percaya nggak percaya? Silakan buktikan. Nah, kayak gitu. Dengan fenomena yang ada kayak gini, makanya saya bilang, ini jadi kesempatan buat teman-teman untuk melatih skill ini. Do atau action gitu. Eksekusi ada yang bilang tadi, bener banget. Usaha dan lain sebagainya. Ini skill loh, saya bilang kan. Ini skill. Jadi makin kita latih, sekali lagi makin tajam. Kita makin tangguh, apalagi skill yang ketiga ini. Kalau kita punya ini kita udah punya kunci kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi udah 3 tadi, creativity, personal branding. Yang ketiga ini doing action. Ini yang paling penting. Yang ketiga. Nah kayak gitu ya teman-teman. Ini udah 20 menit. Insya Allah tadi saya mungkin memang narasinya agak dipercepat, tapi insya Allah teman-teman saya yakin di sini cepat tanggap ya, jadi udah bisa paham semuanya. Jadi sekian dari saya ngomong dari tadi panjang lebar, bukan berarti saya udah paling hebat ya, enggak, saya cuma kebetulan dikasih kesempatan sama Allah. Ya Allah, banyak banget, saya ini masih banyak banget kekurangan, masih perlu banyak belajar dari Mas Alawi, moderator, dan teman-teman semuanya, masih perlu banyak belajar dari teman-teman semuanya, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan ya ada gunanya sedikit, walaupun sedikit lah bagi teman-teman. Dan yang terakhir nih, sebelum saya tutup yang terakhir, ini percaya nggak percaya teman-teman, zaman sekarang itu udah terlalu banyak motivasi. Makanya saya nggak ngasih motivasi lagi, saya nggak terlalu kayak, ayo teman-teman, udah terlalu banyak di luar motivasi sana gitu. Kisah-kisah inspiratif, inspirasi, kisah inspiratif itu udah bertebaran di internet. Yang orang kecil terus tiba-tiba jadi besar, Jack Ma dulu kerja di mana, terus kayak ada yang kerja di McD, terus sekarang jadi pemilik perusahaan besar, itu terlalu banyak kisah inspiratif. Bahkan gamer pun ada loh kisah inspiratifnya.
gamer loh, orang yang main game sukses, gamer yang sukses itu ada kisah inspiratifnya loh. Beneran. Udah terlalu banyak intinya, quotes-quotes di Instagram itu udah berjilid-jilid ya. Kalau kita bikin buku itu udah jadi kamus yang berjilid-jilid adanya. Itu udah terlalu banyak. Makanya saya nggak terlalu cenderung untuk memberikan inspirasi, motivasi lagi, itu udah bukan waktunya. Kayak gitu. Saya itu orang Baik, Kak. kampung. Sepertinya sudah habis, Kak. Oh, oke. Iya, ini terakhir 1 menit aja. Saya orang kampung. Saya tuh nggak pintar-pintar amat. Nggak ada yang spesial dari saya, teman-teman. Saya mau kasih satu hal ini. Ini teman-teman tahu apa? Air keruh ya. Nah, ini kata Imam Syafi'i, beliau bilang, ini ra'aitu kufal ma yufsidu in salatoba wa in lam yajri lam yatib. Air yang diam itu lama-kelamaan akan keruh, sedangkan kalau dia ngalir pasti akan jernih, semakin baik dan semakin bermanfaat, kayak gitu. Value yang ada di diri teman-teman, kayak gitu. Percuma teman-teman dapat motivasi, inspirasi, semuanya. Tapi kalau nggak diapa-apain, nggak dikeluarin, ya teman-teman nggak bakal dapat beasiswa. Nggak dapat kesempatan, nggak bisa jadi orang yang bermanfaat, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sehebat-hebatnya scholarship hunter, sebanyak apapun kemampuan kita, sebanyak apapun informasinya, sebesar apapun kapasitas diri kita gitu. Kalau toh nggak diapa-apain, nauzubillah, kalau cuma bisa bikin kita besar kepala, nauzubillah ya, itu sama aja nggak lebih dari sekedar air keruh. Kayak gitu teman-teman ya. Sekian dari saya, wa usi nafsi wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Muhyin, saya kembaliin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, saya stop. Terima kasih Kak Amanda yang sudah membawakan materinya. Sangat luar biasa, memang sangat menginspirasi dan memberikan pengetahuan kepada kita tentang skills yang memang dibutuhkan oleh scholarship hunter sehingga bisa menggapai scholarship tersebut. Sekarang kita lanjut ke Kak Indah. Selamat malam Kak Indah, gimana kabarnya Kak? Selamat malam. Kedengeran ya jelas? Jelas Kak, alhamdulillah Kak. Oh, udah Pak. Udah. Udah. Iya. Nanti aku bisa share itunya sih, PPT-nya buat teman-teman. Ya. Jadi ya sama kayak Kak Amanda ya, aku juga bukan dari kota, aku asal dari Lampung, makanya aku seneng banget nih teman-teman yang hari ini datang, banyak yang dari daerah non Pulau Jawa atau dari daerah timur atau dari daerah-daerah Indonesia bagian lainnya, dan aku rasa ini tuh penting banget buat akses ke informasi, akses ke pendidikan, karena kalau teman-teman yang ada di Jakarta memang sudah banyak role model dari kakak kelasnya atau informasi-informasi mengenai beasiswa yang udah tersedia di lingkungan sekolah gitu kan. Cuma buat teman-teman yang ada di daerah, termasuk aku juga sempat merasakannya, itu sangat minim informasinya. Makanya hari ini aku harap dalam waktu yang mungkin hanya 5 menit, aku bisa briefly share my experience, terus juga aku nyiapin PPT tentang gimana proses aku seleksi dan lain-lain, teman-teman bisa cek sendiri nanti setelah event. Jadi karena hari ini kita mau ngomongin skill, menurut aku sebelum kita ngomongin skill ini penting banget kita bahas sedikit tentang mindset. Jadi hal yang pertama harus teman-teman perhatikan itu adalah bagaimana cara teman-teman, ini yang ke-share cuma PPT aku kan ya? Ya Kak. Oke, jadi growth mindset nih, growth mindset tuh apa sih? Kalau teman-teman sering baca-baca di internet, ada istilahnya fixed mindset versus growth mindset. Orang-orang yang punya fixed mindset biasanya berpikir bahwa kecerdasan atau suatu talents itu didapat dari sananya gitu. Emang dia dilahirkan pintar, emang dia dilahirkan talented aja. Sementara orang-orang yang punya mindset growth mindset, mereka percaya bahwa suatu skill atau suatu talent itu bisa didapatkan dengan cara usaha atau dengan cara dipelajari gitu. Itu high levelnya, bisa teman-teman bisa cek sendiri, itu risetnya banyak yang menarik tentang bagaimana murid-murid yang punya growth mindset itu otaknya berkembang lebih cepat, bagaimana ya ini banyak
tentang neuroscience-nya, tapi juga bisa dikaitkan dengan kehidupan, termasuk dalam pendidikan, ataupun pada saat bekerja, penting banget untuk punya growth mindset, gitu. Jadi, growth mindset itu, seperti aku bilang tadi, orang-orang yang punya growth mindset itu, dia percaya bahwa suatu skill, suatu talents, itu bisa dikembangkan, bukan dari lahir. Jadi, kalau teman-teman mau usaha sungguh-sungguh, mau belajar sungguh-sungguh, punya strategi yang baik, dan mau terima feedback dari orang, teman-teman bisa punya skill baru atau punya talents baru gitu. Terus ini juga bakalan membedakan antara teman-teman yang punya growth mindset atau fixed mindset tentang bagaimana teman-teman melihat failure atau kegagalan-kegagalan, bagaimana teman-teman bisa belajar dari kegagalan seperti itu. Terus ini ya banyak riset-riset yang bisa teman-teman cari sendiri gitu. Maaf ya aku ngomongnya mungkin agak cepet. Terus aku tadi yang mau cover tentang kristal. Ini mungkin agak udah dibahas sama Kak Amanda ya tadi tentang creativity itu penting banget, tentang communication gini-gini segala macam. Cuma kalau kita langsung ke skill yang menurut aku dari pengalaman aku beasiswa S1 di Jepang dan juga sekarang di Harvard, itu apa sih yang 3 hal sama-sama 3 nih. 3 hal yang menurut aku bantu banget aku buat dapetin beasiswa. Itu yang pertama, persevering. Kalian harus sungguh-sungguh, harus tetap coba terus, resilient, gagal nggak apa-apa berkali-kali. Karena kalau kalian lihat orang-orang Jack Ma segala macam yang sukses-sukses, mereka pasti udah itu kayak yang terlihat, yang ke cover sama media atau yang terlihat selama ini tuh mereka udah di atas, mereka udah suksesnya. Padahal banyak kegagalan di situ mereka nggak akan sekarang. Penting banget teman-teman perseverance gitu. Pertama, skill kedua itu maksudnya gimana sih Kak? Nyambungnya nih jadi orang. Jadi kalau menurut aku, kalau sukses tuh nggak bisa sendirian karena sukses itu bareng-bareng. Kalau teman-teman punya ada teman-teman lain yang juga mahasiswa kan menganggap bahwa mereka tuh kompetitor. Apalagi kalau teman-teman apply LPDP itu berkompetisi sama diri. Jadi LPDP tuh setiap tahun kita punya 1.000 tapi bisa jadi cuma 1.000 yang diberangkatkan itu. Ada juga tahunnya cuma punya kursi 2.000 tapi yang diberangkatkan 3.000. Apa maksudnya? Berarti kalau banyak beasiswa termasuk LPD, mereka melihat orang dari kualitasnya. Kamu melihat kan dari kualitas mereka, bukan si atau seat yang mereka, budget yang mereka punya gitu. Jadi kamu memang bersaing sama sendiri, bukan sama orang lain. Dan usaha bareng-bareng akan aku bisa sharing pengalaman aku yang dimana kita sama-sama bareng, sama-sama support, bukan lihat kawan itu sebagai lawan, tapi juga bareng-bareng saling ngecekin esai, saling latihan soal, dan lain-lain, itu bisa sangat bantu teman-teman buat dapetin beasiswa. Terus yang terakhir itu tentang visionary. Jadi beasiswa apapun pasti minta pada saat wawancara, pada saat ngisi esai, pasti yang dilihat itu beasiswa Harvard pun juga begitu. Kalian itu yang dicari adalah orang-orang yang bisa melihat ke depan, yang tahu kamu mau ngapain. Apakah beasiswa ini tujuan akhir kamu, tujuan akhir hidup kamu, atau misalnya suatu institusi atau kuliah di luar negeri itu adalah jangan sampai kamu menunjukkan di esai bahwa memang ya tujuan saya tuh maunya kuliah di luar negeri gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana caranya kamu bilang bahwa dengan cara saya ke luar negeri atau saya ke institusi tertentu, ini akan menjadi window opportunity buat saya melangkah maju ke depan gitu. Buat saya mendapatkan goal, to meet my ultimate goal gitu. Jadi dan dari esai juga teman-teman bisa jelaskan apa rencana teman-teman saat kuliah, pada saat setelah kuliah, apa rencana 10 tahun ke depan, bagaimana teman-teman bisa nge-convince admission office atau pemberi beasiswanya bahwa kalian adalah kandidat yang tepat karena inilah yang mau kalian lakukan, dan bagaimana program tertentu atau institusi tertentu itu inline atau sesuai sama target kehidupan kalian di masa depan begitu. Terus yang terakhir, kalau menurut aku
yeah, it's not about being the best, but about being strategic. Teman-teman mau ke institusi manapun atau mau beasiswa manapun, sebenarnya itu main-mainan strategi. Siapa yang paling bisa belajar efektif, siapa yang bisa melihat pola tes-tesnya seperti apa, itu yang sebenarnya aku lihat teman-teman aku di sini juga they're not the best. I mean like pada saat aku S1 juga masih banyak yang lebih pintar dari aku. Aku SMA juga masih banyak banget yang jauh lebih pintar dari aku. Tapi aku melihatnya bahwa kalau teman-teman bisa punya strategi khusus, yang punya plan khusus, yang bisa melihat pola dan lain-lain, itu yang bisa mengantarkan teman-teman buat dapetin beasiswa gitu. Terus di PPT-nya aku bahas satu-satu tentang tips skill apa aja yang bisa dimasukin pada saat ngisi. Terus buat LPDP juga nanti aku share PPT-nya. Gitu aja, maaf ya cepet banget. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin aku nggak bisa jawab, mungkin Kak Amanda bisa mewakilkan menjawab. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa kirim email atau DM aku di Instagram, aku suka jawab-jawabin kok. Oke, terima kasih Kakak. Mohon maaf nih tadi kita masih ada kesalahan teknis, jadi sebentar. Tapi alhamdulillah udah diberikan sedikit. Ini sangat luar biasa, tidak sedikit tapi banyak sekali ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat ya kayak untuk kita semua, dan untuk Kakak bisa sukses selalu, bisa terus mencapai cita-citanya sampai setinggi langit. Ya, oke deh. Oke, aku cabut dulu ya, maaf banget. Cepet-cepet, dadah semuanya. Semoga bermanfaat. Nanti aku share lewat. Terima kasih banyak, Wenda. Ya, baik teman-teman semua, mohon maaf untuk Kak Indah sendiri, kebetulan ada kegiatan di luar sana, jadi tidak bisa menemani kita sampai akhir diskusi atau ngecas ini, ngobrol inspiratif dan cerdas yang diinisiasi oleh kawainspirasi.id. Tapi kita masih ada Amanda siap ya Kak ya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, insya Allah jawab sebisanya. Pada malam hari ini ada mungkin satu termin dulu ya, kita membuka satu termin dulu untuk 3 orang penanya terlebih dahulu terkait apa sih terkait how important skill, what is important skill for scholarship hunter and how to improve it. Di sini baru ada satu nih, udah ada 1, 2, 3. Oke, saya pilih secara acak saja ya. Jadi mohon maaf bagi yang belum terbacakan. Jadi kami mohon maaf karena banyak juga pertanyaannya. Ini dari nama Andreas Togatorov. Halo Kak Andreas, dari Sumatera Utara. Wah, sangat jauh sekali ya Sumatera Utara. Izin bertanya, dalam mendaftar beasiswa, hal yang paling lumrah ditanyakan adalah masalah keaktifan dalam berorganisasi. Mungkin tadi dari materi poinnya adalah self, memperbaiki diri. Jikalau seorang pendaftar masih belum pernah berorganisasi, apakah jawaban terbaik untuk masalah itu? Analoginya yaitu dia sudah mencoba memperbaiki diri untuk masuk organisasi, tapi tes beasiswanya sudah berlangsung dan dia belum sempat masuk organisasi tersebut. Terima kasih kawan inspirasi. Jadi mungkin cara lain, intinya ingin mereka menanyakan solusi kalau memang tidak bisa bergabung dengan organisasi untuk membangun self, bagaimana Kak? Iya, oke. Ini langsung apa dikumpulin dulu tiga-tiganya? Langsung saja dulu satu-satu dulu. Langsung. Langsung aja biar nggak keulang-ulang ya. Kali aja di jawaban saya udah ada yang menjawab pertanyaan selanjutnya kayak gitu. Tadi pokoknya kata kuncinya di organisasi, terus masalah tes beasiswa ya. Jadi sebenarnya teman-teman, menurut pengalaman saya, tujuan kita berorganisasi itu apa? Intinya satu mungkin networking ya. Kita memperbanyak teman, wawasan, jaringan, dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Pengalaman, experience gitu. Pengalaman ini yang bakal membangun diri teman-teman untuk bisa bisa lebih kompetitif lagi dalam apply beasiswa. Nah, sepengalaman saya itu memang dulu banyak ikut organisasi. Tapi ketika saya ikut organisasi nggak cuma sekedar ikut. Jadi saya ikut, terus saya ambil pengalamannya, kayak gitu, apa yang saya bisa dapatkan dari situ. Ketika saya apply beasiswa, gitu, yang ditanya mungkin contoh satu Kemenak di interview, gitu. Ditanya,
apa namanya, ada masalah A, apa solusi kamu B? Itu kita nggak perlu bilang gitu. Jadi di interview apapun itu banyak kayak gitu. SISI, saya kayak ikut World Peace Chain atau World Youth Forum dan lain sebagainya. Itu kayak dikasih satu masalah, kerangka masalah gitu, terus kita kasih solusinya apa. Nah, untuk menjawab kayak gitu, itu kita nggak perlu tulis di situ. Saya pernah ikut dan lain sebagainya. Saya pernah ikut organisasi A, B, C, D, E, F, G sampai Z kayak gitu. Kemudian saya menemukan ini. Enggak, mereka nggak perlu kayak gitu. Mereka lebih menanya kapabilitas teman-teman. Jadi masalah ikut organisasi atau enggak, itu nomor 2. Yang penting pengalamannya itu. Percuma kalau teman-teman ikut banyak organisasi, kalau pengalaman yang di organisasi itu tidak bisa membangun kerangka berpikir teman-teman, itu percuma. Lebih baik teman-teman baca buku aja, nggak usah ikut organisasi, tapi bisa mendapat banyak kerangka berpikir kayak gitu. Jadi jauh lebih bisa untuk menghadapi tes apapun itu. Kembali lagi ke kreativitas, dan tadi Kak Indah bilang yang pertama bahwasanya bukan being the best, tapi being strategic. Emang kayak gitu. Saya juga nyatanya kayak gitu kok. Kita harus pintar-pintar mengatur strategi kayak seperti itu. Jawabnya secara singkat ini udah jelas ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyain lebih lanjut lagi kayak gitu. Ya saya jawab sebisanya. Mudah-mudahan bisa relate ya. Iya. Terima kasih Kak Amanda. Sepertinya itu sangat relate sekali, karena jadi tidak hanya berorganisasi, tapi bagaimana kita bisa membangun self diri kita sendiri sehingga self kita, potensi kita bisa menjadi kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi branding kita lagi-lagi ya Kak ya. Bagi ke branding, kemudian lagi-lagi ketiga poin tersebut memang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Terus yang poin dari ketiga tadi Mbak Indah juga harus diingat ya, ada generosity di situ, terus kita harus visioner kayak gitu. Jadi tinggal ya bener strategik gitu. Saya bilang 3 kunci, Kak Indah kasih 3 kunci ya. Kita pintar-pintar gimana mengkombinasikan itu. Wah, itu luar biasa sekali kalau teman-teman bisa dapat strategi itu kayak gitu. Iya. Iya. Yang selanjutnya. Memang sekarang bukan hanya sekedar scholarship ya, tapi bagaimana skill yang dibutuhkan oleh scholarship center. Oleh karenanya tiga itu sangat singkat tapi sangat memberikan inspirasi untuk kita semua tentunya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kuningan. Pertanyaannya, dalam mengejar sesuatu yang kita impikan, pastikan ada tantangan dan hambatannya. Salah satunya adalah rasa malas. Nah, bagaimana cara kakak ini dalam mengatasi munculnya rasa malas itu? Dan satu lagi Kak, ya dong dalam belajar TOEFL. Kalau nggak salah kan syarat mendapatkan beasiswa negeri salah satunya harus khatam TOEFL dulu. Oke, dua pertanyaan berarti ini ya. Saya jawab satu-satu. Iya kan? Yang pertama, tantangan siapa tadi yang nanya nih? Biar bisa. Azi dari Kuningan. Azi. Ya. Mbak apa Mas? Mbak Azi ya? Sebenarnya Mas kurang tahu. Ya, pokoknya Azi. Nah, masalah tantangan. Jadi gini, kita simpel aja ya. Ya kalau mungkin yang teman-teman yang muslim tahu inna ma'al usri yusra gitu. Kayak di balik kesusahan ada kemudahan. Di balik tantangan itu ada kesempatan loh. Nah, itu dia jadikan motivasi, jadi katakanlah si Aziz bilang tantangan itu males, mager. Oh, saya orangnya mager juga dong. Saya mager, itu mager tuh natural manusiawi, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, tanya ada nggak yang nggak mager gitu. Wah, ini keren banget dia gitu. Bisa auto jadi presiden kayak gitu. Intinya gitu, saya mager. Jadi untuk teman-teman yang mager, yang satu visi dengan saya, sama-sama mager gitu. Enggak bercanda. Jadi mager itu, malas itu merupakan suatu tantangan. Nah, di balik tantangan itu pasti ada kesempatan. Jadi kalau kita bisa mengantisipasi melewati malas itu, ya kita bakal dapat kesempatan yang ada. Contohnya, kita malas baca-baca buku, baca-baca tentang beasiswa, ya otomatis kesempatan untuk dapat beasiswa itu makin berkurang kayak gitu. Jadi jadikan motivasi di balik kemalasan itu sebagai pendorong teman-teman untuk bisa melewati tantangan. Karena yang namanya tantangan itu memang susah. Kalau kita tidak tertindas oleh tantangan itu, berarti kita bisa melewatinya. Dan kalau kita bisa melewatinya, kalau kita bisa melawan malas kita sendiri, malas tantangan berarti musuh kita. Kalau kita bisa melawan malas kita sendiri, kita melawan musuh kita, apa yang akan terjadi? Kita bakal jauh lebih kuat, teman-teman. Beneran. Semakin kita bisa lawan malas,
maka semakin kuat kita ya, apa namanya, makanya saya bilang tadi masalah do atau action itu kan berbanding terbalik ya dengan apa namanya, dengan malas gitu. Malas ya lawan katanya berbuat kayak gitu, malas ya lawan katanya rajin kayak gitu. Itu skill, kerajinan itu, doing itu kan saya bilang tadi skill. Jadi semakin kita latih emang pelan-pelan, oh mungkin sekarang kita waktu produktifnya 1 jam dulu gitu, besok baru nambah 2 jam. Jadi dilatih, pintar-pintar gimana kita melatih diri untuk tidak malas. Karena ya kalau kita bisa lewat itu, kita bakal dapat kesempatan besar loh, beneran. Malas itu ya cuma apa namanya, cuma bisikan-bisikan setan ya, biasa kayak gitu emang. Manusiawi, natural. Kita S1, setannya S2 pastinya kayak gitu. Simpel ya. Kayak gitu. Saya cuma jadi kayak gitu teman-teman. Saya cuma kasih tahu secara simpel kayak gini. Cuma ya kembali lagi motivasi, inspirasi, kata-kata kayak gini saya kasih tahu itu sudah terlalu banyak di internet. Bahkan teman-teman cukup berkaca sendiri, lihat di cermin, udah tahu solusinya malas itu apa loh. Segitu dekatnya solusinya itu. Cuma masalahnya kita tinggal nggak melakukannya itu yang menentukan kayak gitu. Kayak ada tombol on off-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi memang susah tapi pelan-pelan insya Allah makin terlatih makin bisa. Dan yang pertanyaan kedua tadi masalah TOEFL. TOEFL tadi pertanyaan kayak gimana tadi ininya, teknisnya gitu pertanyaannya yang mau ditanyain. Jadi tipsnya dong belajar TOEFL katanya. Tips belajar TOEFL. Kan ada syarat tuh kalau BSO itu harus punya TOEFL. Iya. Tips belajar TOEFL. Saya dulu dapat sertifikat TOEFL itu, saya dapat beasiswa sertifikat TOEFL, udah berusaha sertifikat TOEFL. Ada keterima di beberapa universitas waktu S1, cuma nggak full gitu. Kebetulan yang Kemenak ini nggak pakai TOEFL dan full kayak gitu. Jadi ya saya sedikit berbagi pengalaman gimana sih saya belajar TOEFL waktu itu masih mau daftar S1 kayak gitu. Saya ke Pare. Promosi ya, ini nggak ada sponsor ya. Gitu. Iya. Di sana. Karena belajar bahasa gitu. Kebetulan saya juga orangnya interest dalam bahasa kayak gitu, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa itu cuma nggak sekedar otodidak, nggak cukup. Kita harus memiliki lingkungan. Lingkungan yang benar-benar berbahasa Inggris. Kalau di Indonesia sendiri lingkungan yang seperti itu yang paling universal, paling gampang kita dapat ya di Pare, di Kediri itu. Itu kan sana banyak kursus-kursus bahasa Inggris, orang-orang pintar bahasa Inggris di sana banyak. Bahkan kalau teman-teman mau lebih aktif lagi, mau lebih positif lagi, ajak teman-teman yang lainnya juga itu ngomong bahasa Inggris di situ. Itu bakal bisa membangun. Di sana juga ada kursus-kursus TOEFL kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi itu untuk membangun lingkungan bahasa Inggris dulu. Nah, di situ baru mulai teman-teman cari strategi belajar TOEFL, mau beli buku atau apa, yang penting udah ada lingkungan. Di sana bakal banyak teman-teman yang lain seperti Kak Indah bilang tadi masalah generosity. Jadi kita juga ada skill collaboration. Jadi yang saya bagikan itu kan cuma 3 skill. Sebenarnya banyak banget skill yang lain kayak networking, skill collaboration di zaman sekarang itu penting. Jadi kayak gitu, pintar-pintar kita berkolaborasi dengan orang lain karena sekarang udah zaman kolaboratif gitu, kolaboratif sukses. Maksudnya coba lihat di fenomena yang ada. Coba teman-teman lihat di televisi gitu. Di televisi, di bioskop, film-filmnya itu udah di Avengers yang bersatu, bukan lagi Superman sendiri, bukan lagi Spiderman sendiri, bukan lagi Hulk sendiri gitu. Udah di Avengers atau kayak di Netflix yang baru ini kemarin Money Heist gitu, atau Now You See Me, film-film itu udah kolaboratif. Karena apa? Not the one of us, nggak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan kita semua. Kayak gitu, sehebat-hebatnya satu pribadi akan kalah dengan banyak orang. Jadi kayak gitu, belajar TOEFL jangan sendiri, jangan mandiri gitu. Cari teman, cari partner gitu. Jadi yang pertama, bentuk link. Itu selebihnya, itu teman-teman bisa kayak otodidak. Yang penting itu 2, yang benar-benar urgent dan benar-benar apa namanya, menurut pengalaman saya pribadi itu ngefek banget, beneran ngefek. Gitu. Oke. TOEFL, Terima kasih Kak TOEFL. Jadi ini memang sama IELTS. Oh iya, bahasa ini memang ditentukan oleh lingkungan yang dibuat oleh kita sendiri ya. Bisa dari teman, kemudian lingkungan sekitar kita lah, lingkungan sekitar kita bagaimana bisa membangun bahasa Inggris yang baik dan benar. Iya. Baik. Gini Kak, satu lagi pertanyaannya dari Ricky Saputra.
Ricky Saputra Saputra. di Palembang. Halo Ricky. Halo Ricky. Saya bacakan ya. Izin bertanya kakak. Terkadang ketika kita ingin memulai sesuatu, contohnya ingin mengikuti sebuah beasiswa, terkadang diri kita merasa overthinking dan insecure terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, insecurity itu fenomena generasi milenial. Ya. Insecurity saya sering banget menemukan banyak artikel, banyak di YouTube itu kayak motivator, inspirator, talking. Saya kan backgroundnya desain, jadi saya punya insecurity tersendiri dalam dunia desain. Jadi ada salah satu video YouTube yang bagus itu tentang how to overcome the insecurity gitu. Bagaimana kita bisa melawan insecurity. Jadi sama halnya dengan malas. Kalau malas itu tahun 2000 adalah salah satu tantangan yang mulai eksis pada tahun 2010 ke bawah. Ketika tahun 2010 ke atas itu insecurity. Jadi insecurity sama satu lagi overthinking kayak gitu. Itu jadi menjadi salah satu fenomena yang merupakan penyakit. Bahkan lebih parah dari wabah virus corona gitu ininya. Dia nggak menular tapi muncul di diri sendiri kayak gitu dan benar-benar bisa mematikan action kita. Jadi gini teman-teman, kalau memang teman-teman merasa overthinking, insecurity kayak gitu, kalau memang saya juga pernah berpikir seperti itu, saya merasa insecure, saya merasa overthinking gitu. Ya udah, nggak usah thinking, nggak usah terlalu banyak berpikir. Itu kan asumsi gitu, cuma pergolakan di dalam kepala teman-teman. Ini wajar muncul karena zaman sekarang zaman sosial media ya. Kita mungkin insecurity masalah kecantikan, kalau cewek gitu kan, waduh, keadilan sosial bagi warga negara yang good looking kayak gitu kan, muncul di Instagram itu udah banyak banget orang-orang cakep atau yang orang lebih pintar, orang lebih hebat dalam, misalnya saya desain, ada yang bikin desain posternya lebih bagus, desain webnya lebih bagus. Kalau misalnya ada yang penulis, dia menulis buku lebih bagus, lebih berisi, lebih ini. Jadi kayak semakin banyak hal-hal yang superior terlihat di sosial media, bahkan semakin banyak orang yang akan insecure kayak gitu. Padahal sebenarnya insecurity itu cuma ada di kepala teman-teman loh, nggak di dunia yang nyata, cuma ada di kepala teman-teman. Ya solusinya ya udah buang pikiran negatif kayak lawan itu cuma ada di kepala teman-teman. Saya contoh satu. Saya mau daftar kemarin Transparency School. Transparency School itu kan finansial, salah satu scholarship finansial, salah satu lembaga yang menawarkan beasiswa untuk ya pendidikan finansial, pendidikan keuangan. Sedangkan saya backgroundnya desain loh. Beda kan? Pendidikan keuangan, desain. Saya insecure, saya tuh kayak, aduh gimana nih saingan saya gitu, di situ orang-orang yang hebat keuangan semuanya. Orang-orang ekonomi, orang-orang akuntan kayak gitu. Saya desainer sendiri. Saya kayak insecure sendiri. Gimana nih, saya kayak nggak pede kayak gitu. Ya udah, solusinya karena saya tahu itu cuma terdiam di kepala saya, ya udah saya daftar. Saya kasih jawaban semuanya dan akhirnya saya ketemu teman-teman yang ahli ekonomi dan lain sebagainya. Dari situ saya tahu, ternyata benar, insecure kemarin itu cuma ada di kepalanya saya. Pada kenyataannya saya tidak seburuk itu loh. Mereka tidak sesuperior itu loh. Gitu. Jadi nggak usah terlalu overthinking, itu dibuang aja, itu percaya nggak percaya itu cuma ada di kepala teman-teman. Kalau teman-teman buktikan itu paling ya cuma sekitar 5% kenyataannya kayak gitu. 95% yang lainnya itu cuma sekedar asumsi, nggak nyata teman-teman. Itu hanya halusinasi doang kayak gitu. Itu yang saya alami. Kayak gitu teman-teman, benar. Oke. Berarti intinya itu kita harus buang pikiran negatif dalam pikiran kita terkait diri kita sendiri ya Kak ya. Sehingga insecure akan sendiri menghilang dalam diri kita. Iya, seperti itu. Ini emang bahaya, lebih bahaya dari virus yang sekarang gitu. Sangat bahaya. Jadi skill yang kita miliki pun akan semakin terpendam karena insecurity yang kita miliki. Jadi tidak bisa show up. Akhirnya skill yang kita miliki itu akhirnya terpendam dan tidak bisa diekspos gitu ya kayak. Bener banget yang saya bilang di awal tadi bahwa
bahwasanya insecurity dan overthinking ini justru mematikan potensi kita, beneran. Gitu teman-teman, simpelnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Mandalata yang sudah memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Sangat menginspirasi. Ya, sama-sama. Mungkin bisa tepuk tangan virtual ya semuanya. Baik, di sini karena waktunya sudah habis, alhamdulillah tepat waktu walaupun tadi banyak kendala, ada sedikit kendala, tapi pada intinya kita semua pada saat ini bisa mendapatkan ilmu, inspirasi dan motivasi dari kakak ini, Kak Amanda, Kak Indah juga, walaupun Kak Indah tadi tidak lama, tapi setidaknya memberikan wawasan kepada kita terkait apa sih sebenarnya skill yang paling penting dalam sebagai seorang scholarship hunter dan bagaimana cara mengembangkannya. Baik, saya akan simpulkan overall sedikit pembahasan pada malam hari ini. Pada dasarnya, terkadang hal yang dilupakan dalam mencari scholarship itu adalah self. Terkadang self ini terhilangkan, bahkan tertinggalkan. Nah, padahal self ini sangat penting untuk bagi diri kita untuk mencapai scholarship tersebut. Dan tentunya bukanlah hal untuk menjadi baik, tapi kata Kak Indah di sini is not about being the best, but about being strategic. Jadi susunlah strategi untuk mencapai scholarship, tidak hanya menjadi orang yang terbaik, tapi juga menyusun strategi agar scholarship tersebut dapat tercapai. Terima kasih atas kehadirannya untuk semuanya. Mohon maaf bila saya selama jadi moderator banyak salah kata ataupun tadi banyak kendala. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga Kak Amanda, terima kasih untuk seluruh peserta dan untuk penyelenggara semuanya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan untuk mengisi link yang sudah di-share di room chat.